Halo semua, jumpa lagi di pembahasan on MIPA Fisika tingkat wilayah tahun 2024. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mekanika klasik. Kita lihat soalnya. Seorang penerjun payung bermasa total 100 kg melompat dari suatu pesawat pada ketinggian 4000 meter di atas permukaan tanah. Penerjun payung tersebut jatuh ke bawah karena gravitasi bumi disertai dengan gaya hambatan udara ke atas, sehingga mulai dari ketinggian sekitar 3400 meter, kecepatannya telah mencapai nilai kecepatan terminal yang konstan sebesar 180 km per jam. Percepatan gravitasi bumi adalah G 9,8 meter per second kuadrat. Pada saat kecepatan penerjun tersebut mencapai kecepatan terminal, besar gaya hambatan udara pada penerjun tersebut adalah so di sini kita punya penerjun ya. Dia pakai parasut. Di awal tuh ketinggiannya adalah ini misalnya di sini tanah. Ketinggiannya awalnya 4000 meter. Kecepatan awalnya V di sini adalah 0. Kemudian V-nya akan meningkat sampai pada posisi ini. V-nya adalah V terminal. V terminalnya 180 km per jam. Di sini ya, ini ketinggiannya adalah sekitar 3400 meter. Sampai ke bawah, ini kecepatannya akan sama terus. V-nya akan sama terus 180 km per jam. Karena di sini dibilangnya konstan sebesar 180 km per jam ya. Dan anyway, kecepatan terminal itu adalah kecepatan akhir. Nggak ada penambahan kecepatan, nggak ada pengurangan kecepatan lagi. Itu definisi kecepatan terminal. Nah, di sini yang ditanya adalah gaya hambatan udara. Nah, sekarang mari kita gambar gaya-gaya yang bekerja. Kalau di posisi ini ada gaya M kali G, gaya berat. Kemudian ada gaya hambatnya kita namai FG gitu ya. Atau F aja deh. Kita namai F kecil gitu. Gaya gesek udara atau gaya hambatan udara. Kemudian kalau di posisi 3400 sama juga. Mg ke bawah, hambatan udara ke atas menghambat. Nah, cuman di sini ada dua region. Dari ketinggian 4000 ke ketinggian 3400 tuh kita namain region A saja. Kemudian dari 3400 sampai ke bawah kita namanya region B. Region A itu sebelum mencapai kecepatan terminal. Sementara region B itu telah mencapai kecepatan terminal. Nah, untuk yang A, kalau kita dari analisa gaya-gayanya, kita bisa tuliskan persamaan geraknya sebagai berikut. Mg minus F ini akan sama dengan M dikali A, percepatannya A ya. Kalau yang di B, ketika mencapai kecepatan terminal, sama juga Mg minus F sama dengan M dikali A. Bedanya adalah, pada region A, nilai A itu lebih besar dari 0. Atau positif nilainya, dipercepat. Tapi ketika di region B, nilai A itu sama dengan 0. Tidak ada percepatan. Dari mana tahu tidak ada percepatan? Karena dia sudah mencapai kecepatan terminal. Artinya kecepatannya nggak berubah-ubah lagi, seperti itu. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah gaya hambatan udara, yaitu yang kita sebutkan dengan F. Saat kecepatannya mencapai kecepatan terminal, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang di region B. Jadi kita bisa tuliskan ulang. Dengan memasukkan A sama dengan 0, maka kita akan dapatkan Mg minus F itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa tuliskan F sama dengan Mg. F itu adalah gaya gesek atau gaya hambatan udara. M itu adalah massa,
100 kg. G adalah percepatan gravitasi 9,8. Jadi dari sini kita bisa hitung gaya hambat udaranya adalah 100 dikali 9,8, yaitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola pejal seragam bermassa M berjari-jari R mula-mula diletakkan di puncak suatu bidang miring kasar dengan sudut kemiringan bidang miring terhadap horizontal sama dengan theta. Bola tersebut dilepas tanpa kecepatan awal, kemudian menggelinding murni tanpa selip menuruni bidang miring kasar tersebut. Inersia bola pejal seragam terhadap pusat massanya adalah ini. Panjang lintasan bidang miring dari puncak hingga dasar bidang miring sama dengan S. Kecepatan gravitasi G, tentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di dasar bidang miring. Oke, berarti di sini kita punya bidang miring. Sudut kemiringannya theta. Terus ada bola dari puncak menggelinding sampai ke dasar. Ini ya. Dimana di sini diketahui bidang miringnya dari puncak ke dasar itu adalah sepanjang S. Artinya jarak tempuh bola ini adalah S. Kemudian di sini tanpa kecepatan awal ya. Nah, berarti kalau tanpa kecepatan awal, terus dia bergerak, bertambah kecepatannya, bertambah, artinya ini geraknya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, bisa kita tinjau dulu aja untuk GLBB-nya. Hubungan S dengan yang diketahui, S yang ditanya adalah waktu. Oke, hubungan waktu dengan S itu adalah seperti ini. S sama dengan final kali T plus setengah AT kuadrat. Karena kecepatan awalnya 0 atau tanpa kecepatan awal, berarti finalnya ini bernilai 0. Sehingga S sama dengan 0 tambah setengah AT kuadrat, berarti setengah AT kuadrat. Yang ditanya adalah T, kita susun ulang. T menjadi sama dengan 2S per A. Inilah yang nanti kita mau cari. S sudah ada di soal, yang belum ada adalah A. Nah, untuk mencari A ini kita perlu menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada bola ini. Kemudian kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton supaya kita dapat nilai A-nya. Pertama, benda ini atau bola ini pasti memiliki gaya berat, mg. Karena dia menggelinding, dia pasti memiliki gaya gesek yang bikin dia menggelinding ya. Kemudian dengan kita menganggap yang searah gerak bola adalah sumbu X, kemudian yang tegak lurus adalah sumbu Y, maka kita perlu tinjau gerak di sumbu-sumbu tersebut. Maka dari itu gaya-gaya yang belum searah dengan sumbu X atau sumbu Y kita uraikan dulu supaya searah. Nah, yang belum searah ini adalah mg. Maka kita uraikan. Yang ini jadinya mg sin theta, kemudian yang segaris sumbu X, yang ini jadinya mg cos theta, begitu. Oke, tinggal kita susun saja. Kita susun hukum 2 Newton. Karena ini menggelinding ya, menggelinding itu kan berarti ada gerak translasi dan juga ada gerak rotasi. Nah, kita pisah saja. Translasinya di sini adalah sumbu X. Sehingga kalau kita mau masukkan sigma F sama dengan M kali A, maka kita akan dapatkan mg sin theta dikurangi F sama dengan M kali A. Kalau bagian rotasi, kita punya sigma tau sama dengan I momen inersia dikali alfa, percepatan sudut. Sigma tau-nya di sini adalah ini ya, F gaya gesek dikali dengan lengannya R. Sehingga kita bisa tuliskan F kali R sama dengan momen inersianya adalah ini, 2/5 mr kuadrat. Kemudian alfa, nah untuk gerak menggelinding itu berlaku alfa itu sama dengan A per R. Alfa ini percepatan sudut, A percepatan linear. Sehingga ini bisa kita tuliskan alfa sebagai A per R. R coret.
R-coret. Sehingga kita dapat nilai F ini akan sama dengan 2/5 M kali A. Selanjutnya, F ini dimasukkan ke persamaan translasi sumbu X, sehingga kita peroleh MG sin theta dikurangi 2/5 MA sama dengan MA. 2/5 MA-nya pindah ruas jadi di kanan ya, jadi plus, sehingga ruas kiri tersisa MG sin theta. Ruas kanan ini ada 1 MA ditambah 2/5, jadinya 7/5 MA. M-nya bisa dicoret sehingga kita bisa dapatkan A itu sama dengan 5/7 G sin theta. Ini adalah A-nya. Jadi langkah terakhir, gunakan dua persamaan ini. A dimasukkan ke dalam rumus T. Ya, kita peroleh T sama dengan 2S per 5/7 G sin theta. Gini ya. Nah, biar lebih enak bentuknya, 7-nya kita pindah ke atas, jadi 14S per 5G sin theta. Ini adalah waktu yang diperlukan bola pejal dari puncak tanpa kecepatan awal sampai ke dasar bidang miring. Oke, sampai sini dulu aja. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.